Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini anak-anak bertemu dengan Ibu. Sebelumnya, izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap Ibu Yovita Ferdinanda Mali, biasa dipanggil Ibu Nanda. Ibu mahasiswa PPL dari Sekolah Tinggi Pastoral Keusupan Agung Kupang. Jadi, beberapa bulan ke depan ini, Ibu akan membantu Bruder Oscar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anak, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tetapi Ibu berharap semoga lewat media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, anak-anak tetap semangat dan selalu rajin belajar. Oke, perkenalan singkat dari Ibu sekian dulu. Nanti kita akan kenal selanjutnya dalam proses pembelajaran kita. Jadi hari ini anak-anak, pelajaran kita tentang Yesus mengandalkan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Ibu minta kepada anak-anak semua untuk mengambil sikap doa yang benar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sekarang kami mau belajar dari pengalaman Yesus ketika digoda oleh setan. Melalui Yesus, Engkau telah memberikan teladan kepada kami dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup. Yesus telah memilih Engkau, mengandalkan Engkau, dan menomorsatukan Dikau. Berikanlah kami terang Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan meneladani Yesus dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Oke, kita lanjut. Pelajaran kita tentang Yesus mengandalkan Allah. Kelas 5 SD Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Jadi pelajaran kita hari ini, kompetensi dasarnya memahami sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagai puncak karya keselamatan Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, beriman kepada Allah melalui karya keselamatannya dan percaya diri dalam mengungkapkan imannya akan Yesus Kristus melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, menyebutkan peristiwa Yesus dicobai oleh roh jahat. Yang ketiga, menyebutkan godaan-godaan yang timbul saat mau melakukan pekerjaan baik dan cara mengatasinya. Yang ketiga, mendalami kitab suci tentang kisah Yesus dicobai dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita akan melihat atau mendalami peristiwa Yesus dicobai oleh roh jahat dan bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan-godaan itu, dan juga pilihan-pilihan hidup kita yang harus kita lakukan dalam diri kita. Nah, anak-anak, Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk membacakan teks kitab suci dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Ibu akan membacanya, anak-anak bisa mendengarkan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadanya, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku,
dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang benar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik anak-anak, setelah mendengarkan cerita teks kitab suci dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13, Ibu akan memberi penjelasan sedikit. Jadi, dalam puasanya itu, Yesus hendak merenungkan dan menegaskan prinsip atau pegangan hidup mana yang harus dipilih di antara pilihan-pilihan yang ada. Pilihan-pilihan itu seperti mengambil jalan pintas atau melalui proses kerja keras, atau mencari popularitas atau jalan kesederhanaan, kerjasama dan menyembah setan atau mengandalkan Allah. Nah, dari beberapa pilihan ini, Yesus harus memilih pilihan yang mana. Nah, di sini dari beberapa pilihan tersebut, Yesus mengambil pilihan taat dan mengandalkan Allah. Taat dan mengandalkan Allah di sini berarti Yesus mengingkari keinginan diri, taat pada kehendakan Allah, yaitu dengan cara mengambil cara kesederhanaan dari kerja keras. Hal itulah yang diprioritaskan dalam hidup Yesus. Nah, ada 3 macam godaan yang dialami Yesus, yaitu yang pertama, Yesus digoda untuk memenuhi dan mengutamakan kebutuhan jasmani. Nah, di sini dalam Injil Lukas, godaan untuk memenuhi dan mengutamakan kebutuhan jasmani di sini yaitu setan menggoda Yesus dengan meminta kepada Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, karena pada saat itu setan melihat Yesus sedang lapar. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada setan? Yesus bisa mengandalkan, bisa menghadapi godaan itu. Dia berkata, manusia bukan hidup dari roti saja. Nah, di sini berarti Yesus bisa menghadapi godaan-godaan itu. Dia melawan setan dengan mengandalkan Allah. Dia percaya Allah selalu ada bersama dia. Nah, yang kedua, Yesus digoda untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Di sini dalam Injil Lukas itu, iblis menggoda Yesus dengan berkata bahwa segala kekuasaan itu serta kemuliaan akan diberikan kepada Yesus. Tetapi di sini juga Yesus tetap kuat dengan mengandalkan Allah. Dia bisa melewati, bisa menang dari godaan setan itu. Dan yang ketiga, Yesus digoda untuk menikmati kekuasaan dunia. Nah, di sini dalam Injil Lukas itu Yesus digodai oleh setan, dan setan berusaha untuk menggodai Yesus dengan berkata bahwa semua kekuasaan itu diberikan kepada Yesus apabila Yesus bisa menjatuhkan diri dari sini. Setan menggodai Yesus untuk menikmati kekuasaan dunia itu di Yerusalem, dan dia menempatkan Yesus di hubungan bait Allah, lalu dia berkata kepadanya bahwa dia akan memberikan kekuasaan kepadanya apabila Yesus menjatuhkan diri ke bawah. Nah, sikap Yesus dalam menghadapi godaan setan itu yaitu Yesus menolak dengan tegas. Nah, sikap Yesus dengan tegas ini menunjukkan ketaatannya kepada kehendakan Allah. Ketaatan Yesus menunjukkan bahwa Ia mengasihi Allah dan manusia. Hal itu dibuktikannya sampai Yesus mati di salib. Namun berkat ketaatan serta kesetiaannya, Yesus
Namun berkat ketaatan serta kesetiaannya, Yesus menyelamatkan umat manusia. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Apa pilihan-pilihan hidup kita? Nah, pilihan hidup kita yang sederhana yang harus kita lakukan yaitu taat dan mengandalkan Allah secara sederhana dalam diri kita, yaitu taat pada perintah Allah. Godaan itu selalu dilancarkan oleh setan dalam upaya mengagalkan rencana atau kehendakan Allah di dalam diri kita. Misalnya, kita mau pergi ke gereja, tetapi setan selalu menggoda kita sehingga kita malas-malas dan selalu menonton TV, hari Minggu, apalagi film-film kartun. Itu pasti kita akan malas untuk ke gereja. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari godaan-godaan setan itu? Maka kita harus tegas dalam memilih sikap. Seperti Yesus bersikap tegas dan tidak mengenal kompromi. Maka kita pun seharusnya memiliki sikap Yesus dalam menghadapinya, yaitu tegas dalam menghadapi godaan-godaan. Nah, anak-anak, godaan hampir setiap hari, setiap saat datang di dalam hidup kita. Godaan-godaan itu datang dari setan atau roh jahat. Setan atau roh jahat selalu berusaha menghalangi kita agar tidak melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan godaan-godaannya, setan menginginkan agar kita jauh dari Allah, bahkan menolak kehendak Allah. Niat atau rencana yang baik sering terbelokkan oleh hal yang menyenangkan, yang mudah atau yang menguntungkan. Maka kita harus tegas dalam menghadapinya. Kita tegas dalam menghadapi godaan-godaan. Godaan seperti apa yang datang untuk menghalangi kita, tetapi kita harus tetap kuat, tetap tegas dengan pilihan hidup kita. Nah, demikian penjelasan singkat dari Ibu tentang pelajaran kita pada hari ini, Yesus mengandalkan Allah. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugas ada 5 nomor. Suruhannya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja hal penting dalam hidupmu? Yang kedua, apa saja godaan yang sering menghalangimu untuk melakukan hal yang penting? Yang ketiga, bagaimana caramu mengatasi godaan itu? Yang keempat, apa saja hal yang penting menurut Tuhan Yesus? Yang keempat, godaan apa saja yang dialami Yesus untuk melakukan hal yang penting? Demikian tugas yang Ibu berikan, anak-anak bisa kerja dan kumpul. Selamat bekerja anak-anak. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Terima kasih anak-anak. Kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan baik. Semoga kami semua selalu mengandalkan Engkau dalam menghadapi godaan-godaan duniawi. Semua harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa. Terima kasih.